Hai semuanya, selamat datang di Delvaud. Ayo masuk, masuk nggak? Monstera, aglonema, dan calathea. Ya, tanaman-tanaman hias ini menjadi primadona di kalangan masyarakat di kota-kota besar dalam beberapa bulan belakangan ini. Terutama di masa pandemi, saat aktivitas masyarakat lebih banyak dilakukan di rumah. Hal ini tentu saja menjadi peluang bagi para pelaku usaha bisnis tanaman hias untuk meraih pundi-pundi rupiah. Itu pula yang dirasakan oleh Anjar, owner PT Delvaud, kebun tanaman hias yang terletak di kawasan Pamulang, Tangerang, Banten. Lalu seperti apa tanaman hias yang dijajakan di kebun Delvaud? Dan tanaman apa saja yang paling banyak diburu para pelanggannya? Kita simak dalam segmen Agro Lifestyle berikut ini. Kalau di sini tanamannya aku natanya agak campuran sih, cuman lebih ke tanaman kecil sampai medium. Di sini bisa buat indoor-indoor juga, ini ada pilea juga. Lucu ya, pilea. Yuk kita keliling yuk sini nih. Kalau sekarang karena selama pandemi ini tiba-tiba banyak orang suka berkebun, semua tanaman sih udah hits ya, udah banyak orang cari. Tapi yang masih termasuk mahal tapi banyak yang cari adalah aglonema. Nih contohnya nih aglonema ini nih. Si Pride Sumatera, dia cantik banget motif belakang daunnya. Tuh, ini banyak banget yang cari walaupun harganya nggak murah. Gitu, dan pasti best seller. Ini 750 ribuan per potnya, ini tinggal satu-satunya nih, makanya aku shoot karena udah keburu habis gitu. Paling gitu aja. Kalau tanaman-tanaman lain, alokasia juga banyak yang suka, pilo-pilo, pakis-pakis kayak gini juga tanaman jadul tapi sampai sekarang masih best seller sih karena kan dia bentuknya lucu ya. Dan dia kalau buat indoor bisa buat dekorasi juga cantik banget tuh. Kalau ini tanaman pingkongo, ini juga salah satu best seller. Tuh, ini belum aku repotting. Jadi biasanya kalau dari petani kondisinya kayak gini nih Mbak. Abis itu aku repotting, aku ganti media baru siap jual. Kayak gitu. Plus sekalian kita cek juga kondisi akarnya udah prima apa belum untuk dijual gitu. Karena biasanya kan kalau dari petani dikirimnya random. Jadi mesti aku cek dulu. Terus nih ada juga nih tanaman best seller nih udah 2 tahun best seller terus nih. Pilea. Cantik ya? Tuh. Ini awalnya waktu pas pertama ke Indonesia mahal banget, tapi sekarang karena petani kita pintar, bibitinnya juga cepet, sekarang harganya udah murah. Cantik ya? Ini waktu awal dari Singapura sama Hong Kong. Waktu awal-awal itu masih mahal banget, satu pot ini kalau nggak salah 2.500.000. Sekarang udah 100.000 sampai dengan 200.000 aja. Sekarang gue bakal kasih lihat tempat yang biasanya dipakai foto sama teman-teman yang datang ke Delvaud. Ayo masuk, silakan. Nah di sini juga biasanya gue taruh tanaman-tanaman memang udah siap mau gue live sale, mau gue posting entah itu IG live atau mau gue posting di Tokopedia kayak gitu. Lihat nih tanamannya banyak banget tanaman-tanaman yang memang koleksi atau biasanya disebut tanaman kolektor. Ini salah satu tanaman yang memang best seller walaupun harganya sekarang selangit dan kita jual sedaun-sedaun supaya ekonomis. Ini juga best seller banget tuh. Ini di harga di atas 3 juta. Kalau pastinya salah satunya adalah karena permintaan tanaman itu kan tinggi sekarang. Terus untuk budidaya si Monstera variegata itu lebih unik dibanding tanaman lain karena aku sendiri waktu itu pernah punya Monstera variegata dan dia udah ada biji-bijinya gitu. Aku tanam, aku semai gitu. Itu nggak semua keluar variegata, kebanyakan hijau. Itu salah satu yang mungkin membuat harganya stabil bahkan naik terus. Terus yang kedua karena saat dia di stek pun, misalnya daun pertama daun pancingnya kayak gini, daun keduanya bisa jadi warnanya nggak kayak gini. Jadi uniknya tuh di situ sih, di motif daunnya kita nggak bisa pastikan akan keluar seperti apa. Gitu. Ini juga ada nih. Calathea rotun. Tuh, ini juga best seller banget. Si rotun ini cantik banget ya. Tapi kebanyakan yang paling best seller kita yang size-nya segini. Kalau ini 1 juta. 1 jutaan. Kalau yang ini sekitar 400 sampai 600 ribu. Gitu. Cantik. Ini ada lagi nih tanaman dengan motifnya cantik banget, Hamalomena. Ini juga sama. Dia banyak yang cari, best seller juga di sini. Kayaknya semua tanaman best seller deh sekarang. Semua orang suka dengan harga yang di atas 1 jutaan.
Tapi selain tanaman daun, tanaman-tanaman kaktus juga nggak ketinggalan, banyak banget fansnya sekarang. Ini kayak ini ada kaktus barel. Tuh. Dia full duri gitu, tapi semua orang suka. Bagus ya. Nah kalau yang takut sama kaktus berduri bisa pakai kaktus-kaktus yang nggak berduri kayak gini juga bisa. Cantik. Atau si opuntia, ini juga terjangkau banget, harganya 50.000 aja. Delphout sendiri itu dirintis dari rumah di tahun 2016. Jadi tahun 2020 ini kita tahun keempat. Jadi itu kenapa aku bisa terjun di dunia tanaman itu karena awalnya emang dari dulu tuh udah suka banget sama tanaman. Dulu tuh bahkan waktu pas kerja kantor tuh setiap pulang kantor tuh sering banget ngelewatin tukang tanaman, terus kayak beli tanaman. Tapi dulu itu belum se-booming sekarang. Kayaknya anak-anak muda semua kejar-kejaran sama tanaman. Kalau dulu tuh bawa tanaman satu tuh malu. Kalau misalnya jalan ke pasar atau kemana bawain tanaman malah ditanya sama orang, kok kayak nenek-nenek sih bawa tanaman kayak gitu. Cuman karena memang udah suka, akhirnya pas kebetulan resign kerja karena habis melahirkan anak kedua, aku akhirnya udah deh bikin plant shop kecil-kecilan, tapi itu pun di rumah, dan waktu itu customerku masih teman-teman deket aja gitu. Jadi waktu pas sebelum resign itu emang udah suka, terus karena pas resign terus kayak yang tadinya kita punya jam kerja penuh di kantor, ketemu banyak teman, bisa keluar-keluar sama teman di weekend, dan akhirnya punya anak, itu kan hal yang sangat bikin perempuan itu depresi. Nah di situ akhirnya gue menemukan bahwa tanaman tuh bisa bikin stres gue tuh hilang gitu, karena tanaman itu bisa diajak ngobrol, terus udah gitu yang bikin happy kalau ngeliat dia bertunas, ngeliat dia tumbuh, itu bikin kita ngerasa oh ternyata kita tuh masih berguna ya gitu. Dari situ ya udah deh akhirnya keterusan senang dan keterusan jadi bisnis. Uniknya tanaman makhluk hidup kan, manusia juga makhluk hidup. Kalau manusia tuh ngerasa sakit dia bisa ngomong, kita nggak usah harus merasakan. Tapi kalau di tanaman kita harus ngerasain, oh kok dia warnanya kayaknya nggak keluar ya, ini masalahnya di mana gitu, kok dia daunnya bentuknya kok beda sendiri ya, apa dia kurang nutrisi. Jadi memang ikatan batin antara si pemilik tanaman dengan tanaman itu harus lebih kencang dibanding ikatan pernikahan, karena si tanaman nggak bisa mengeluhkan apa yang dia rasakan. Jadi kita harus ngerti, kita harus pengertian di situ. Tapi dengan kita pengertian, tanaman juga kalau sudah berbakti itu luar biasa banget. Tanpa kita apa-apain pun dia udah bertunas sendiri, dia udah bikin udara di rumah bersih, bikin dekorasi di rumah cakep. Pokoknya tanaman udah setengah jiwa gue tuh udah tanaman deh pokoknya. Karyawannya banyak dan udah perusahaan. Jadi omset itu sekarang bukan target utama sih, lebih ke kayak gimana caranya perusahaan ini bisa tetap bertahan, bisa terus berkembang, bikin cabang, terus karyawan sejahtera. Itu kan lebih baik dipikirin. Beda dengan dulu waktu pas awal jualan, omsetnya kecil tapi hanya untuk sendiri gitu. Jadi ya berbanding lurus lah dengan tanggung jawabnya. Nekat aja, udah nekat dan percaya kalau kita bisa. Soalnya kalau kita nggak percaya sama diri kita nggak percaya sama siapa lagi gitu. Krisis kepercayaan itu udah parah banget kan. Sekarang yang paling gue percaya ya udah diri gue dan potensi gue sendiri gitu. Yang kesini selebriti banyak banget ya. Karena mungkin salah satunya kesini karena sosial media kan, karena Instagram itu cepet banget bikin kita tuh dikenal orang, bikin orang tuh tahu oh Anjar Delphout, oh di Pamulang datang kayak gitu. Cuman biasanya tuh kalau misalnya mereka mau datang sini tuh gue yang masih kaget, ini ngapain sih kesini gitu, tempatnya kayak gini doang. Kadang gue suka insecure sendiri. Cuman balik lagi saat gue tanya ke mereka, kenapa sih kak kesini? Oh karena gini-gini. Jadi di situ gue bisa nge-review, oh ternyata tuh orang tuh ngelihat Delphout tuh dari segini, makanya mereka kayak mau jauh-jauh datang ke Pamulang, ke tempat yang kayak gini dia mau datang gitu. Untuk orang-orangnya dicek aja deh di Instagram Delphout. Banyak banget dan orangnya baik-baik banget. Makasih yang pada datang ke sini. Seneng lah. Aku tuh yang paling seneng tuh didatengin sama selebriti. Aku senang didatengin sama anggota-anggota DPR, didatengin polisi-polisi kayak yang ya ampun emang gak ada tukang tanaman lagi. Aku tuh kadang mikir kayak gitu. Nah udah abis itu ya udahlah, udah kayak gitu ya gue senang aja gitu. Dan akhirnya dari ketemu di sini akhirnya berteman sih, rata-rata kita tukar nomor handphone, sharing-sharing tentang tanaman gitu-gitu sih. Jadi nggak putus dijual beli aja sih kebanyakan. Awalnya yang paling kayaknya gara-gara kamera Anastasia deh awalnya. Jadi tuh kenapa ya kamera kesini ya, gue juga agak lupa. Pokoknya intinya tuh gue tuh sering suka DM-DM sama kamera, terus kamera tuh kesini.
terus Kak Nirina kesini, terus gak tahu mungkin mereka mention atau mungkin mereka karena pertemanan ya, jadi mereka pada tahu gitu. Terus tiba-tiba ya udah pada kesini gitu, setiap weekend ada aja yang artis-artis baru. Aku juga kayak kaget banget, alhamdulillah kayak gitu, ngerti gak sih? Ya udah nggak ngerti, udah nggak apa-apa. Jatuh dan bangkit lagi, itulah kunci kesuksesannya. Yang pasti gue bersyukur sih sama Allah, karena kan nggak mungkin semua itu bisa kita lakuin kalau Allah tuh nggak bukain jalan. Tapi selain itu juga gue harus menghargai potensi diri gue sendiri. Kadang kita terlalu sibuk berterima kasih sama banyak orang, kita nggak sadar bahwa tanpa kita kerja keras, orang lain doakan doang kita nggak mungkin jadi apa-apa. Jadi gue pasti yang utama gue harus berterima kasih sama diri gue sendiri, karena gue sudah mau berperi-peri, bersakit-sakit, panas-panasan, ditipu orang, ditolak. Itu gue udah merasakan penolakan tuh berkali-kali dari dulu. Penolakan untuk kayak gue datang ke satu supplier terus ditolak karena gue nggak ada modal, gue nggak ada basic tanaman kayak gitu-gitu. Tapi kan waktu tuh menjawab semuanya gitu. Waktu tuh nggak pernah bohong. Akhirnya dengan potensi yang ada, dengan kenekatan yang ada, jadilah Delvault seperti sekarang.